Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Ghani di mata kuliah Mobile Commerce. Untuk kali ini kita masuk di pertemuan 11 dengan tema pembahasan aplikasi bisnis offline dan aplikasi pendukungnya. Oke. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang aplikasi bisnis offline dengan Note. Nah, mungkin di sini dicontohkan ada beberapa aplikasi yang bisa menunjang bisnis kalian, mungkin dibutuhkan untuk catatan dan lain sebagainya. Dan di sini dicontohkan dengan aplikasi Note. Nah, aplikasi Note yang berbasis Android itu sangat banyak ya. Di sini diberikan contoh ada 3. Yang pertama ada Evernote, ada Note Everything, ada juga Inkpad Notepad ya. Mungkin beberapa nama-nama di sini ada yang cukup asing karena memang ini basic pertama kali mungkin yang aplikasi dengan versi Note ya. Kalau Evernote mungkin ini yang sudah tersinkronisasi dengan Microsoft. Nah, di sini fungsi atau tujuan dari aplikasi Note ini yaitu ini yang dicontohkan oleh Evernote ya. Adalah aplikasi gratis ya dari Android yang cocok digunakan untuk para pembisnis nih. Aplikasi ini bisa menjadi alternatif untuk menggantikan posisi notebook atau komputer pengguna. Agar lebih fleksibel untuk mencatat gitu ya. Kalau buku mungkin harus nulis dulu. Nah, biasanya kan kalau handphone kita selalu ada di genggaman gitu biasanya ya, tidak luput dari genggaman, kantong gitu kan. Jadi kita bisa bisa menulis catatan gitu, bisa kalau misalnya kita menemukan ide, kita bisa langsung ketik ide kita dalam notepad gitu ya. Bisa menggambarkan gagasan. Karena memang fasilitas di aplikasi ini kita bisa memasukkan gambar, dokumen, rekaman gitu ya dalam Evernote ini. Dan kita juga bisa mencari file yang telah dipilih apabila lupa menyimpan file. Nah, biasanya mungkin banyak catatan, kita bisa langsung search catatan yang akan kita cari gitu. Nah, aplikasi ini dalam hubungannya dengan bisnis bisa memanfaatkan catatan sebagai alat pencatat hal-hal yang berhubungan dengan usaha, misalnya sebagai catatan kecil barang-barang yang perlu dibeli ya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, untuk merekap data sementara, nah, misalnya yang sudah terjual dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi apabila file yang digunakan terlalu besar, maka harus menggunakan aplikasi Evernote yang berbayar. Memang beberapa aplikasi ada versi gratis, ada versi yang premium. Nah, biasanya untuk versi premium harus ada biaya untuk membelinya. Seperti itu. Untuk yang premium biasanya beberapa kayak kapasitas penyimpanan lebih besar harus yang berbayar. Tapi ada juga yang gratisnya. Kita bisa manfaatkan aplikasi yang gratis. Di sini ada juga Note Everything, juga sama fungsinya untuk mencatat ide-ide, gagasan, menggambarkan konsep. Jadi ketika kita mungkin menemukan ide, kita bisa langsung catat apa mungkin yang bisa mengembangkan dari bisnis kita. Oke, next. Selanjutnya aplikasi bisnis offline dengan Office. Nah, di sini juga untuk aplikasi yang berbasis Android, di sini dicontohkan ada Olive Premium Office, Dokumen 3.0, Office Calculator, ada Kingsoft Office. Nah, mungkin logo-logo di sini ada yang sering kalian lihat ya, seperti logo W. Nah, ini logo WPS ya, logo WPS Office. Biasanya ini juga bisa kita gunakan ketika kita ingin membuka aplikasi yang berbasis Office seperti Word ya, Excel,
PowerPoint dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan aplikasi ini untuk membukanya di handphone Android. Nah, ada beberapa fungsinya di sini ya. Kita bisa membuka dan mengedit file-file dari aplikasi Office, termasuk Stadia, Microsoft Office, terus yang filenya berbentuk Word, Excel, PowerPoint. Nah, ada juga yang bertipe portable seperti PDF ya. Biasanya untuk e-book dan pada umumnya. Nah, di sini beberapa aplikasi ini juga kita bisa bandingkan dengan aplikasi yang ada di PC, hampir sama gitu. Jadi kita bisa mengetik seperti halnya kita menggunakan PC atau laptop menggunakan Microsoft Office, Word misalkan. Nah, di WPS pun sama. Kita bisa mengetik dengan extension Word ya untuk versi Office-nya. Nah, dalam itu ada beberapa fungsi ya, ada icon. Mungkin kalian bisa coba install. Mungkin ada yang sudah menginstal di handphonenya, karena memang zaman sekarang walaupun kita tidak punya bisnis gitu ya, aplikasi ini juga sangat berguna, apalagi untuk mahasiswa gitu. Ketika ada tugas ataupun mengirim atau membuat tugas, pasti kalau memang ingin fleksibel, bisa dikerjakan di mana saja, bisa gunakan aplikasi yang berbasis Office tersebut. Lalu di sini ada dokumen tugu ya. Mungkin sekarang banyak juga seperti Notepad ya, terus to-do list ya. Aplikasi-aplikasi yang memang di sini bisa digunakan untuk melihat, mengedit dan membuat dokumen baru. Nah, akan tetapi bagi aplikasi yang gratis, aplikasi ini hanya bisa untuk melihat dokumen saja. Nah, mungkin sama seperti yang sebelumnya, aplikasi-aplikasi ini pun ada versi yang berbayarnya juga gitu kan. Ada yang gratis, ada yang berbayar, karena memang si developer itu juga perlu pemasukan ya untuk pengembangan aplikasinya, maka dibuatkan dua versi. Ada yang berbentuk free, ada yang berbayar. Nah, aplikasi-aplikasi ini memang diperuntukkan untuk menunjang bisnis kita yang bisnisnya offline. Kita butuh berbentuk catatan untuk perhitungan, kita bisa gunakan kalkulator. Kita bisa gunakan versi kalkulator yang ada bawaan dari handphone, ataupun mendownload lagi aplikasi untuk kalkulatornya. Banyak sekali ya. Mungkin kalau yang di handphone terbatas gitu ya, hanya ada penjumlahan dan sebagainya. Nah, mungkin kalau untuk yang yang aplikasi bawaan atau aplikasi yang tersedia di Google Play Store itu banyak sekali macamnya. Mungkin ada tambahan-tambahan akar dan lain sebagainya, itu biasanya ada di dalamnya. Nah, itu aplikasi yang memang menunjang untuk bisnis kita dengan berbasis Office. Oke, selanjutnya yang ketiga, ini aplikasi pendukung untuk bisnis online. Tadi yang pertama yang berbasis note ya, ketika kita ingin membuat catatan penting, nah bisa kita buat note-nya. Terus yang kedua berbasis Office, yang ketiga nah sekarang ini untuk pendukungnya. Nah, ada dua aplikasi. Yang pertama aplikasi Astro File Manager. Nah, yang kedua Out of Mix Shopping List. Ini dicontohkan ya, salah satu contoh saja. Memang rata-rata kita untuk File Manager sudah ada di bawaan handphone kita, tapi di sini dalam slide ini dicontohkan tentang aplikasi Astro File. Nah, beberapanya memang di sini ada beberapa catatan. Yang pertama bisa membersihkan penyimpanan, mengelola file dengan mudah, menelusuri dengan cepat, banyak opsi untuk mengedit file, penyimpanan lokal maupun cloud. Nah, lalu selanjutnya ada Out of Mix Shopping List. Nah, di sini di aplikasi ini kita bisa membuat sebuah daftar catatan ketika kita mau melakukan pembelanjaan gitu ya, ataupun kita bisa mencatat catatan
Di sini ada to-do list, ada pantry list, ada shopping list. Itu bisa dimanfaatkan ketika kita mungkin akan berbelanja apa nih kira-kira catatan harus dibeli gitu. Kita punya catatannya. Mungkin ini lebih ke apa namanya, lebih ke simpelnya gitu ya. Kita bisa langsung klik apa aja mungkin langsung beli tanpa harus kita mencari lagi filenya seperti di Notepad. Kita harus mencari dulu file untuk shopping list karena mungkin banyak catatan. Kalau ini sudah tersedia menunya di sini shopping list, kita bisa langsung klik apa aja langsung kita mau beli. Nah untuk Astra Manager di sini memang harus ketika kita mau mencari file di dalam handphone ya, khususnya dalam handphone Android, kita bisa langsung mencari filenya lebih mudah, mudah kita. Oke, di sini mungkin hanya 3 pembahasan, lebih melengkapi pembahasan dari sebelumnya tentang marketplace ya, atau tempat penjualan online. Mungkin ini lebih aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung bisnis online yang berhubungan dengan mobile commerce, sehingga usahanya bisa lebih berkembang dan maju dengan memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Mungkin sekarang di sini mungkin dicontohkan aplikasi-aplikasi yang sangat sederhana dan sangat basic, hanya mungkin lebih membuat catatan, mencari catatannya dari aplikasi untuk mempermudah catatan gitu ya. Terus apalagi membuat list. Nah mungkin sekarang sudah banyak developer mengembangkan aplikasi untuk mempermudah bisnis gitu. Nah, ada beberapa contoh, mungkin kalian sering melihat iklan ya, karena sekarang aplikasi tersebut lagi gencar-gencarnya mempromosikan untuk aplikasinya, seperti aplikasi buku kas ya. Nah, aplikasi buku kas saya mungkin belum coba untuk menyetel, tapi aplikasi ini secara garis besar adalah untuk mendukung si pengusaha atau pembisnis atau UMKM dalam mencatat debit dan kreditnya, dalam arti mungkin pemasukan dan pengeluaran dalam catatan bisnisnya. Nah biasanya kan kalau misalkan kita berdagang atau berjualan, ada barang yang keluar misalkan, kira-kira barang yang keluar itu berapa jumlah pendapatan bagi kita mungkin ya, ketika kita barang itu terjual otomatis itu menjadi income bagi kita. Nah ketika kita berbelanja ada output yang harus kita keluarkan, nah berapa misalkan biaya yang dikeluarkannya. Nah itu bisa dicatat dengan secara terperinci, akhirnya nanti kita tahu berapa modal yang kita keluarkan, berapa pendapatan yang kita dapatkan. Nah nanti mungkin kita bisa lihat di situ berapa keuntungan yang kita dapatkan dalam 1 bulan misalkan. Nah di situ ada, sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang benar-benar memudahkan bagi pengusaha gitu ya, agar mungkin lebih rapi dalam mencatatkan pembukuan keuangannya. Tidak seperti zaman dulu kan, kalau kita lihat mungkin warung-warung tradisional kita masih melihat dalam biasanya buku kas gitu ya, yang panjang gitu, tulis hari ini penjualan sekian, misalkan ada yang beli, ada pembelian hari ini 3 orang dengan jumlah sekian ditulis. Itu mungkin ribet ya istilahnya, kita harus tulis lagi. Tapi kalau misalkan handphone kan kita bisa selalu pegang dan simpel, fleksibel gitu, tanpa harus mencari buku dulu, mencari pulpen dulu, langsung ketik berapa pengeluarannya, berapa pendapatannya pada hari itu. Nanti mungkin akumulasinya kita nggak harus lagi menghitung ulang, tinggal melihat jumlah dari hasil pengeluaran dan pendapatan pada bulan tersebut. Oke, seperti itu. Semoga mata kuliah pada pertemuan 11 ini bisa menambah wawasan kalian dan menambah pengetahuan kalian dalam melakukan usaha dengan memanfaatkan teknologi. Untuk tugas pertemuan 11, silahkan kalian membuat resume dalam bentuk PDF tentang pertemuan 11 ini.
kalian ungkapkan kesimpulan dari pertemuan 11 ini, apa kira-kira yang bisa kalian tangkap untuk kemajuan berwirausaha gitu ya, untuk mendukung bisnis seperti apa untuk memanfaatkan teknologinya. Kalian bisa tuliskan beberapa contoh aplikasi, terus penerapannya seperti apa, terus manfaat bagi seorang pengusaha dengan aplikasi itu apa gitu. Kalian jelaskan mungkin 3 poin ya. Yang pertama, kalian sebutkan aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung pengusaha atau UMKM, lalu sebutkan keuntungan yang dia dapatkan dari aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga, kalian bisa jelaskan penggunaan dari aplikasi tersebut. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.